kemarin kita sudah ketuk palu, sudah kita paripurnakan anggaran untuk 2021. Dan untuk kantor kecamatan Bogor Utara yang tadinya sudah dicoret, anggaran pembelian kendaraan operasional, ya, karena kebetulan saya di Komisi 1 dan juga saya masuk kepada badan anggaran, insya Allah 2021 dapat 1 unit kendaraan operasional untuk membantu masyarakat Kecamatan Bogor Utara. Karena yang namanya kelurahan, yang namanya kecamatan, kantornya boleh tutup pada jam 3 sore, tapi operasionalnya 24 jam. Yang jelas peningkatan daya beli masyarakat, pemberdayaan gender dan perempuan. Lurah, kegiatan hari ini ada musrembang ya di Kelurahan Bantarjati. Seperti apa gambarannya, Bu? Ya, harapan kami dengan adanya kegiatan musrembang ini kan dapat mengakomodir semua aspirasi dari tingkat RT dan RW masyarakat sehingga dapat diimplementasikan. Dan seperti apa misalnya, ini berdasarkan usulan-usulan aspirasi. Jadi apapun bentuk aspirasi yang diusulkan oleh tingkat RT dan RW itu kita akomodir. Nah sekarang lah dari musrembang ini, saatnya musrembang ini, tingkat kelurahan ini kita bahas untuk lebih mengerucut lagi. Nah misalnya skala prioritas Kelurahan Bantarjati itu apa yang ingin ditampilkan, ingin dinaikkan gitu. Nah kami dari Kelurahan Bantarjati itu untuk potensi wilayah sendiri kami mencoba untuk mengangkat bedah kampung wisata di RW 8. Karena apa? Karena kalau realisasinya kampung wisata ini dapat mengangkat bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan juga fisik. Karena ini pasti bersinergi, berimbang gitu. Musrembang tingkat Kelurahan Bantarjati sedang dilaksanakan. Dan saya berpesan kepada warga masyarakat RW 1 sampai RW 16 untuk semua kegiatan-kegiatan bulan musrembang agar dikawal, karena pengawalan kegiatan yang sudah diajukan dari kelurahan nanti kecamatan untuk bersama-sama dikawal ke tingkat kota. Dan alhamdulillah untuk tahun 2021 Pak Wali Kota sudah meminta ke kecamatan lokasi bedah kampung. Nah, bedah kampung tahun 2001 ini di Ciluar, dan mudah-mudahan bedah kampung selaras dengan kegiatan yang ada di Bantarjati untuk tahun 2022. Nah, jadi saya juga berpesan juga kepada Lurah ini harus dikawal ketat, karena semua kegiatan-kegiatan yang diajukan oleh Pak RW dan Pak RT itu semuanya pengen skala prioritas. Nah, jadi kalau dikawal untuk kegiatan tersebut mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Iya. Bu, langkah-langkah apa dari Bapeda, Bu, untuk musrembang di Kota Bogor? Untuk musrembang sendiri, musrembang 2022 kita itu sudah melakukan kick-off meeting pada tanggal 11 November. Kemudian tanggal 13 sampai 20 November kita meminta kelurahan untuk melakukan pramusrembang. Nah, musrembang sendiri kan dilaksanakan sejak tanggal 20 November sampai tanggal 15 Desember. Jadi sebelum musrembang kami sudah melakukan technical meeting dengan teman-teman wilayah. Kemudian kami juga memberikan survei untuk pengisian usulan dari wilayah. Jadi untuk saat ini usulan itu tidak hanya bisa langsung masuk dari satu tempat dari kelurahan, tapi semua masyarakat bisa masuk memberikan usulannya ke Bitly. Nanti untuk musrembangnya sendiri, setelah musrembang nanti kita akan menentukan prioritas apa yang akan diangkat oleh masing-masing kelurahan. Nanti dari kelurahan itu mengkompilasi antara usulan manual dengan usulan hasil survei tadi gitu. Terus setelah usulan masuk, tim dari kelurahan dan Bapeda akan melakukan survei ke lokasi. Setelah survei nanti kita akan melakukan menentukan berapa volume dan perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Setelah itu sampai dengan tanggal 20 Desember teman-teman wilayah dari kelurahan itu harus menginput di ISIPD untuk kita validasi, kemudian dibawa ke
Musrembang Kecamatan yang diperkirakan sekitar bulan Januari. Terkait musrembang yang ada di wilayah Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Ini sepertinya di lapangan PLPM lebih mengetahui ya kondisi yang harus benar-benar terbantu di wilayah Kelurahan Bantarjati. Menurut Pak LPM seperti apa? Ya, kalau LPM sesuai tupoksinya adalah membantu tugas-tugas kelurahan dan kita mengkoordinir apa yang menjadi permasalahan di wilayah dari RW dan RT, sehingga kita sebagai LPM memang harus tahu segala permasalahan yang ada di wilayah yang kemudian kita akan komunikasikan dengan pihak kelurahan dan dinas terkait sehingga apa yang menjadi masalah di wilayah tadi bisa teratasi. Untuk di Bantarjati banyak hal yang mesti dirapikan termasuk beberapa permasalahan dan masalah-masalah yang mungkin di wilayah bisa menjadi potensi untuk pengembangan bidang ekonomi. Ada berapa titik kira-kira yang harus benar-benar dibantu dalam pembangunan perencanaan di tahun 2021 Pak LPM? Kalau semuanya banyak sekali, ada hampir 200-an, tetapi yang poin-poin yang penting itu ada 12, termasuk pembangunan TPT yang banyak. 6 TPT itu sudah kondisinya sudah longsor, 1 TPT masih retak-retak, kemudian jembatan ada 3 jembatan yang harus segera diperbaiki. Yang lain adalah drainase yang kebanyakan adalah sudah bangunan yang lama sehingga perlu diperbaiki.